Selama sitamu malik siapa iman sidup pakaboro lante melambi totemo tu nanim pasake ki puang matua. Selamat pagi untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara Bapak Ibu sekalian berada. Kami berada di gedung gereja Jemaat Sima di Klasis Simbuang Tanah Toraja. Kami memimpin ibadah dari Jemaat Sima Klasis Simbuang pada saat ini tanggal 31 Mei 2020. Dalam hal ini ibadah Pentakosta. Ya, selamat menikmati ibadah. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Lakomintu toma tuang kusang siuluran sang simbuangan salama makarorong lako kamu solanasang tasi tamu merah tasi bayolindo merah inde tondo kumapallo inde padang di saliada napas sake komi puama matua solanasang. Shalom. Selamat berjumpa di perayaan Hari Pentakosta bersama-sama dengan penuh sukacita dalam satu perarakan. Kita memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Dari peristiwa Pentakosta membuat para rasul penuh karunia dan berani berkata-kata, sehingga banyak orang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kemudian menjadi pengakuan yang sama dengan pengakuan gereja Toraja. Pada hari ini kita berkumpul dalam persekutuan sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam tuntunan tema Roh Kudus untuk semua. Mari kita nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat 241. Inilah hari ke-50 hari Pentakosta. Inilah hari ke-50 hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah panen pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Amin. Amin. Salam bagi kamu sekalian. Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini, akan memampukan kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, dimanapun berada, melaksanakan ibadah di bawah panduan Gereja Toraja Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Makale, Tuhan mencintai kita semua. Tuhan merindukan kita semua. Karena itu oleh kuasa Roh Kudus-Nya, Ia sudah mengundang kita untuk beribadah, bersekutu dengan Dia. Tapi Tuhan bersabda, "Hendaklah kamu kudus, karena aku kudus." Kita tidak kudus, saudara-saudara. Kita berdosa. Dan karena itu, kita mengaku dosa-dosa kita. Mari kita tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mengakui segala dosa kita dan memohon pengasihan-Nya. Tuhan, kami datang dengan segala kelemahan di hadapan-Mu. Kami masih sering mengutamakan keinginan serta kehendak sendiri dibandingkan kehendak-Mu. Kami sadar bahwa Engkaulah yang berkuasa, namun kami masih sering menonjolkan diri untuk memperlihatkan kuasa-kuasa diri kami yang sia-sia. Kami sering melalaikan tugas dan tanggung jawab, mengabaikan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk memimpin hati serta hidup kami. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dari hidup yang tercela dan sesat, kami datang tunduk di hadapan-Mu mengakui kesalahan kami. Berkenanlah Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami. Berkenanlah Engkau membasuh kami supaya menjadi bersih dan tetap berpaut dalam terang-Mu. Kita mengangkat pujian, Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, beri
kehendakku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Saudara-saudara sekalian, kepada kamu yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kasih Tuhan luar biasa ajaib, ajaib benar, anugerah pembaru hidupku. Ajaib benar, anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah menyadari dosa kita, mengakuinya, dan Ia adalah kasih dan adil, Ia mengampuni dosa kita. Tetapi Dia tidak mau membiarkan kita hidup seadanya lagi. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kita akan bermazmur bersama-sama dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-35. Mazmur 104 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-35. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh itu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dan lihatlah Semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktu. Apabila Engkau memberikannya,
mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berakhir. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Kita sambut itu dengan berkata dalam lagu, "Kunaikkan lagu yang merdu mazmur pujianku." Ku naikkan lagu yang merdu, mazmur pujianku. Karena karyamu yang agung mencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat persihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dan karena itu, kita diperkenankan untuk melaksanakan hal-hal yang kudus. Mengalami kekudusannya lewat firman-Nya yang kudus yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Karena itu, silakan kedua lektor berdiri di samping saya. Lalu kita berdoa untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sidang jemaat dimanapun berada dalam perayaan Pentakosta ini, kita berdoa. Hari ini ya Tuhan, tanggal 31 Mei, kami diperkenankan lagi merayakan Pentakosta atau hari ke-50. Hari lahirnya gereja. Gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli. Kami mengangkat syukur dan terima kasih karena kami semua yang mengikuti ibadah hari ini menjadi bagian dari perayaan ini. Meskipun hanya lewat streaming seperti ini. Tapi di dalam Tuhan, kami bersekutu secara rohani merayakan Pentakosta. Terima kasih ya Tuhan.
Kami sudah bagian dari persekutuan yang kudus yang Tuhan sudah kuduskan. Dimanapun kami berada, kini kami ingin mengalami kembali peristiwa itu, peristiwa Pentakosta itu, dengan membaca dan merenungkannya. Untuk kami hayati, kami mengerti dalam konteks kehidupan kami kini dan di sini. Ya Roh Kudus yang sudah menguduskan kami, arahkan seluruh pikiran dan hati kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepadamu, ya Bapa kami yang di sorga. Amin. Bacaan kita yang pertama terambil dari Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian untuk kita semua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian dia ambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah orang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sedang mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepada mereka, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya dihinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Amin firman Tuhan. Bacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 23. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran,
lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Demikian sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdiri. Injil hari ini dari Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20. Ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu.
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah firman Tuhan, silakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini dalam renungan, para pendeta dan proponen akan mengangkat bagi kita sebuah kidung pujian. Kalau bukan Tuhan menolongku, kalau bukan Tuhan menjagaku, mau sudah di depan mata dan siap menelanku, segala tulang-tulangku. Kalau bukan kasih sayang Tuhan, kalau bukan belas kasih Tuhan, pasti berakhirlah hidupku tenggelam di jurang maut, musnah semuanya harapanku. Hanyalah Engkau Tuhan, gunung batuku, hanyalah Engkau Yesus, benteng pertahananku. Keperkasaanmu Tuhan tiada bandingannya, kemahkuasaanmu Tuhan melebihi segala-galanya. Kalau bukan kasih sayang Tuhan, kalau bukan belas kasih Tuhan, pasti berakhirlah hidupku tenggelam di jurang maut, musnah semuanya harapanku. Hanyalah Engkau Tuhan, gunung batuku, hanyalah Engkau
Yesus, benteng pertahananku, keperkasaanmu Tuhan, tiada bandingannya. Kemahakuasaanmu Tuhan, melebihi segala-galanya. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan di manapun berada, saya ingin bacakan Mazmur 104 ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan secara khusus ayatnya yang ke-30. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Saya ulang, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun melaksanakan ibadah dipimpin oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Makale dari tengah-tengah jemaat Sima Klasis Simbuang pada hari ini. Kita merayakan Pentakosta atau hari ke-50 dari tengah-tengah jemaat yang terpencil di Toraja, Kabupaten Tanah Toraja, dan kami berada di depan gedung gereja, sebuah gedung gereja yang sangat tua, yang sampai sekarang masih terpelihara, hanya atap yang sudah pernah diganti, itu pun tidak diganti tapi ditambah. Dan menurut sejarah pembangunan gedung gereja ini, dibangun dari sebuah pohon yang sangat besar, jadi hanya satu pohon. Jadilah gedung gereja ini. Dalam tata gereja Toraja, pasal 2, butir 1, 2, dan 3 berbunyi begini. Pasal 1 berbunyi, nama gereja ini adalah Gereja Toraja. Pasal 2, butir 1. Gereja Toraja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Gereja Toraja itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata kuncinya di situ persekutuan. Dan persekutuan ini adalah persekutuan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Penting kata Tuhan di situ. Karena kalau dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, dia tidak layak disebut gereja. Butir 2. Gereja Toraja adalah perwujudan dari gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli. Jadi karena gereja Toraja itu butir 1 adalah gereja yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka gereja Toraja itu adalah salah satu perwujudan dari gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli. Pertanyaannya, bagaimanakah wujud gereja Toraja
dan gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli itu? Jawabannya ada di butir 3. Gereja Toraja mewujud dalam kehidupan jemaat-jemaat setempat. Jadi gereja ini, jemaat Sima Simbuang ini, di mana kami memimpin ibadah ini, adalah salah satu perwujudan dari gereja Toraja, tetapi juga salah satu perwujudan dari gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli. Itu pendahuluan karena Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Karena itu dalam pengakuan iman rasuli dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan am, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Persekutuan. Jadi, pengkilalai teh, kupatongan tu pena masallo, si sambung to. Kupatongan tu pena masallo, kombongan masallo, si sangulele, kasih pulungan na to masallo. Hari ini kita merayakan hari lahirnya gereja, yaitu Pentakosta. Bapak Ibu, Paskah itu kita rayakan 40 hari. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 dikatakan selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri. Berulang-ulang 40 hari itulah yang disebut masa Paskah. 40 hari juga kita melaksanakan namanya Prapaskah. Dulunya hari kenaikan dirayakan bersamaan dengan hari keturunan Roh Kudus. Tapi kemudian ada perkembangan di dalam tradisi Perjanjian Lama, ada namanya Pentakosta. Pentakosta itu hari ke-50, yaitu hari di mana Musa menerima 10 hukum di Gunung Sinai. Itulah Pentakosta bagi orang Israel. Mereka menerima 10 hukum yang menjadi pegangan hidup mereka, menjadi pembimbing hidup mereka. Musa mengatakan, aku akan mati, tapi firman Tuhan yang tertulis ini akan menjadi pemandu kehidupanmu. Itulah Pentakosta bagi mereka. Saudara-saudara, sepuluh hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari kenaikan. Dan sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan, kamu akan menjadi saksiku. Sekali lagi saya ulang, Yesus pergi dan dia mengatakan, kamu akan menjadi saksiku. Tetapi jangan lupa, Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Dan dia memang datang kembali dalam bentuk Roh Kudus. Hari ini, saudara-saudara, kita membaca keturunan Roh Kudus. Seperti Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Ada sesuatu yang menarik dari 2 Injil Lukas ini. Lukas pasal 2 berbicara tentang kelahiran Yesus. Sementara Injil Lukas yang kedua, yaitu Kisah Rasul pasal 2 berbicara tentang kelahiran Roh Kudus atau kelahiran gereja. Biasa saya mengatakan,
Lukas pasal 2 berbicara tentang lahirnya tubuh jasmani Allah. Ketika Allah mengosongkan diri menjadi manusia, dia lahir, Lukas pasal 2. Kelahiran tubuh jasmani Allah. Kisah Rasul pasal 2 atau Injil Lukas yang kedua, kelahiran tubuh rohani Allah, yaitu Roh Kudus. Gereja, jadi gereja itu saudara adalah tubuh rohani Allah. Wujud kehadiran Roh Kudus, wujud kehadiran Allah kini dan di sini. Hari keturunan Roh Kudus, saudara-saudara, lengkaplah sudah keyakinan kita tentang Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada sesuatu yang perlu kita renungkan terkait dengan hal ini ketika Yesus mengatakan, "Aku akan datang kembali." Ya. Karena ada satu ajaran dalam gereja yang sering kita menyebut dengan agak mudah, sehingga mempengaruhi cara kehidupan kita. Kita sering mengatakan kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Benarkah itu Bapak Ibu? Jadi pernah Yesus datang kedatangan pertama, lalu ada kedatangan kedua. The second coming, the first coming. Jadi kalau pernah datang kedatangan pertama, lalu dia naik, lalu kita tunggu the second coming, kedatangan kedua. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau dia pernah datang, lalu akan datang yang kedua, berarti sekarang Yesus ada atau tidak? Ada atau tidak? Ini pertanyaan yang sangat serius. Karena kita sering berkata demikian dan kita mengatakan kita sedang menunggu Yesus, kedatangan Yesus yang kedua. Berarti sekarang dia pernah datang, dia akan datang, berarti pernah tidak datang. Ini pemahaman yang keliru. Yesus pergi dan datang kembali. Alkitab tidak pernah menyebut tentang kedatangan kedua. The second coming. Yesus pergi dan dia segera datang kembali. Dia hidup di tengah-tengah kita. Jadi ada berbicara tentang ever coming. Dia datang terus, hidup di tengah-tengah kita, mendampingi kehidupan kita, memelihara kehidupan kita. Dan kehadirannya itu lewat kehadiran pelayanan gereja Tuhan. Biasa juga saya dengar Yesus naik ke surga lalu mengirim Roh Kudus. Loh, Yesus Roh Kudus ya bangsia? Allah Bapa ya bangsia? Yang benar adalah saudara-saudara, Yesus naik ke surga sebagai tubuh jasmani, meninggalkan ruang dan waktu, tapi dia datang kembali, keturunan Roh Kudus, dia datang melampaui ruang dan waktu, ada di mana-mana, ever coming. Ada di mana-mana. Jadi kalau Tuhan Yesus dulu, waktu masih sebagai manusia, dia ada di satu tempat di Palestina. Di sebuah lokasi, di sebuah titik dunia ini. Terikat oleh waktu, oleh sebuah lokasi, sebuah titik. Dia hidup di situ. Makanya disebut Holy Land. Tanah suci, karena disitulah Allah berkarya. Tetapi kenaikannya ke surga, dia meninggalkan titik itu,
Dan dia datang kembali bukan lagi di sebuah titik, tapi di semua titik di dunia ini dia ada. Dia ada di mana-mana. Yesus ada di mana-mana lewat kuasa Roh Kudus. Bukan hanya di Palestina lagi, tapi ada di mana-mana dan ever coming. Selalu ada di tengah-tengah kita. Makanya, kalau ada orang yang sering mengatakan pergi ke tanah suci, ke Holy Land, ya tidak apa-apa. Untuk melihat, lalu memperkuat spiritualitas. Tapi sekarang ini, Holy Land itu ada di mana-mana. Karena Roh Kudus ada di mana-mana. Yesus ada di mana-mana. Termasuk Simbuang ini adalah Holy Land. Ada gereja di sini, ada jemaat Tuhan di sini. Itu adalah tanda kehadiran Allah. Jadi kalau kita merayakan keturunan Roh Kudus, kita harus merasakan Tuhan hadir di mana-mana, bahkan dikatakan dalam Mazmur itu hadir di dalam diri kita. Tuhan masuk ke dalam diri kita, menguasai diri kita. Untuk apa? Inilah hakikat gereja itu. Dalam pembacaan kita tadi, kalau ditanya, apakah hakikat gereja? Dan untuk itulah Roh Kudus diberikan. Hakikat gereja adalah pekabaran Injil atau misi. Gereja adalah misi atau misi adalah gereja. Gereja Toraja menyebutnya pekabaran Injil ke dalam dan pekabaran Injil keluar. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan, sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus kamu. Ketika dia naik, Tuhan Yesus mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kuasa Roh Kudus menguasai dirimu. Untuk kamu pergi menjadi saksi. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus kamu. Jadi gereja adalah misi. Melaksanakan misi Allah, misi Bapa, dan melanjutkan misi Kristus di dunia ini. Itulah tugas gereja. Lalu hadirlah gereja sebagai tanda kehadiran Allah. Tanda kehadiran bahwa Roh Kudus sedang berkarya. Gereja adalah alat Roh Kudus untuk memelihara, mendampingi kehidupan kita dalam rangka melaksanakan misi Allah dan melanjutkan misi Kristus itu. Makanya ada seorang bapak gereja namanya Siprianus. Dia mengatakan, apakah gereja itu? Atau siapakah gereja itu? Lalu dia menjawab sendiri, kalau kita menyebut Allah kita sebagai Bapa, maka kita harus menyebut gereja itu sebagai ibu kita. Karena ibulah yang mengandung kita, ibulah yang memelihara kita, melahirkan kita, menyusui kita. Demikianlah gereja itu. Gereja katanya adalah ibu kita yang mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, memberikan kita makanan rohani supaya kita berakar dan bertumbuh. Lalu kita menjadi orang-orang yang menyaksikan siapa Yesus Kristus itu. Karena itu, saudara-saudara, Roh Kudus biasa disebut ibu. Allah ibu. Orang gereja mula-mula itu biasa menyebut Trinitas. I believe the Father, the Mother, and the Son. Saya percaya kepada Allah Bapa, Allah Ibu, dan Allah Anak. Itu ajaran itu begitu kuat sampai pada tahun 550. Roh Kudus sebagai ibu, dan karena itu gereja sebagai ibu.
Karena diyakini pada mulanya Roh Kudus disebut sebagai ibu. Seperti dalam pembacaan kita tadi, bagaimana peranan Roh Kudus itu. Gereja sebagai ibu oleh Siprianus artinya apa? Itulah peranan Roh Kudus. Mengandung kita, melahirkan kita, memelihara kita. Kita semakin besar, berakar dan bertumbuh di bawah bimbingan Roh Kudus, yaitu kehadiran gereja. Dan kita tahu fungsi seorang ibu, bukan? Yang di kampung di kuah, yang ada memperkenalkan do anak talak kau tahu di kuah, tok mana sungku teh. Nah kami tu beneta, to mekayungku teh. To nasu. Ibu memasak. Manasu. Gereja itu manasu. Apa tu nanasu? Kata Alkitab. Dia memasak ini barang. Dipatamai pitsin. Dipatamai sia. Ya muto. Tugas pendeta penatua diaken. Ya nama romi sate. Unasu ite apa te. Sebagai ibu. Napakande warga jemaat. Bagaimana supaya dimakan dengan baik? Padahal lu te sabak. Ya tumipia kebiti ipi. Ya tonadari tonakku kukua. Umba susi te anak dipelihara na kami. Yang penting melo tu kandena. Nah ya de tu kandena. Ya pinna mantap ke memenuhi dua syarat. Bergizi dan enak. Jangan sampai kita memberikan makanan kepada anak kita hanya enak. Yang penting dia makan, tapi tidak bergizi. Jangan juga hanya bergizi, tapi tidak enak. Sabak yan natai na mami, mo katuanatang kande. Jadi makanan itu supaya dimakan dengan bagus oleh anak kita, dan mempengaruhi pertumbuhannya dengan baik, maka dia harus enak dan bergizi. Ya ada itu khotbah-khotbah lan gereja Toraja. Di siami itu adingku pandita. Nah ku ada itu tahu ya ada itu khotbah lan gereja Toraja, tu kande lan gereja Toraja. Bergizi ada. Bergizi artinya teologis alkitabiah. Tapi katanya kurang enak. Tikarudu tong kande. Sebaliknya, di gereja sebelah katanya enak. Mami dirangi itu khotbah, tapi tidak bergizi. Tanya bang mau Alkitab itu dikhotbahkan, yang penting metatat tu tahu. Nah, sebaiknya makanan itu enak dan bergizi. Inilah tugas gereja yang luar biasa untuk mengelola ini semua. Supaya masuk ke dalam diri kita, firman Tuhan ini masuk ke dalam tubuh kita sebagai sebuah kekuatan roh yang merubah kehidupan kita. Dan karena itu, kehadiran sebuah gereja, kehadiran sebuah jemaat, dan juga kehadiran kita sebagai anggota gereja, anggota jemaat dimanapun kita berada, itu berarti kita menyerahkan diri kita kepada kuasa Roh Kudus untuk dipimpin oleh Tuhan lewat pelayanan gereja. Inilah pentingnya yang disebut keanggotaan gereja, keanggotaan jemaat itu. Supaya di situ kita mengalami kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus menciptakan gereja untuk memelihara kita semua. Karena itu, sejauh mana kita menikmati sekarang keanggotaan kita di mana-mana.
Karena apa saudara? Kenapa sampai Tuhan berpikir sejauh ini? Karena Tuhan punya rencana dengan kehidupan kita masing-masing. Setiap kita ada rencana Tuhan. Karena itu dia ingin ada sebuah suasana kita terus dibentuk oleh kuasa rohnya menuju kepada rencana itu. Ada seorang teolog dari Belanda pernah melayani di Toraja namanya Gert. Dia mengatakan, karena dia pencinta sepak bola, dia mengatakan Roh Kudus itu seperti striker, seperti Lionel Messi. Dan kita adalah bola. Setiap kita ini bola, lalu strikernya itu Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus, kalau Lionel Messi sudah mengambil bola, apa tujuannya Lionel Messi? Dia goreng itu bola, tujuannya apa? Gol. Menuju ke gol itu banyak sekali tantangan, rintangan yang bisa merebut kita dari kakinya Lionel Messi. Di sinilah peranan Roh Kudus itu sebagai striker sepak bola, kata Gertz. Menangkap kita, dia goreng kita. Kalau ada tantangan di depan, dia belokkan, akhirnya gol. Tuhan punya rencana dengan itu. Itu pertama. Tapi kedua, dikatakan Roh Kudus itu seperti angin. Seperti angin. Dia bertiup kemana dia mau pergi. Siapa sudah pernah lihat kapal layar? Kapal layar itu baru bisa berlayar kalau layarnya dibuka dan ada angin. Biar dibuka layarnya, kalau angin tidak ada, tidak kemana-mana itu kapal. Biar datang angin, kalau tidak dibuka layar, kapal tidak kemana-mana. Jadi, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yesus hadir dalam kehidupan kita sekarang ini. Tapi dia butuh sebuah tindakan dari kita, sebuah langkah dari kita. Supaya Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Itu yang disebut langkah kita. Kita harus membuka layar kehidupan kita. Supaya angin menyentuh kita, lalu dia arahkan kapal kehidupan kita ke gol. Nah, apa layar itu? Apa membuka layar itu? Membuka layar itu adalah menjadi anggota gereja, mengikuti aktivitas gereja, mengikuti ibadah, membaca Alkitab, berdoa. Inilah semua yang disebut disiplin rohani, membuka layar supaya Roh Kudus semakin menguasai kita. Dan Roh Kudus itu juga akan memimpin kita untuk menjadi saksi. Memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi saksi. Karena hakikat gereja sekali lagi adalah misi. Selamat merayakan hari keturunan Roh Kudus. Selamat merayakan hari kelahiran kita sebagai gereja. Baik sebagai pribadi maupun sebagai organisasi, secara khusus Gereja Toraja yang di dalamnya kita menjadi anggota. Kiranya dengan Gereja Toraja yang di mana kita menjadi anggota, kita terus berakar, bertumbuh dan berbuah di bawah bimbingan Allah sendiri lewat kuasa Roh Kudusnya yang hadir di mana-mana, dimanapun kita berada. Kita tundukkan kepala di rumah kita masing-masing. Kita masuk dalam waktu teduh sejenak. Ketika Roh Kudus belum turun, gereja mula-mula itu takut.
Mereka bersembunyi di rumah-rumah. Tapi ketika Roh Kudus, yaitu Allah sendiri, hadir dalam diri mereka, menguasai diri mereka, mereka tidak takut lagi. Mati sekalipun diawali dengan kematian Stefanus untuk menjadi saksi melaksanakan misi Allah dan melanjutkan misi Kristus. Dan kesaksian mereka terus-menerus berlanjut. Lahirlah juga gereja Toraja, lahir jemaat Sima di Simbuang ini sebagai hasil dari kesaksian murid-murid itu. Darah martir, benih bagi gereja. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus kamu. Ayat itu untuk kita semua. Kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita merespon ini dengan berdiri. Kita adalah salah satu perwujudan dari gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli. Marilah kita sama-sama mengaku iman kita dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi dan waktu dan tempat, dengan masing-masing berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Sambil kita memberikan tanda ungkapan syukur kita diiringi pujian dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku.
hatiku yang engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus kau nyatakan, ya Bapa isi hatiku. Curahan kasih kesukaan, engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan kau bicara. Sebelum kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita, beberapa hal dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Mekale perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami datang di Simbuang ini dan melaksanakan ibadah Pentakosta ini terkait dengan peristiwa COVID-19 yang sedang kita alami bersama, menimpa seluruh umat manusia di seluruh dunia. Dan dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 28 dan 29, ketika orang Kristen atau pengikut Yesus pertama disebut Kristen, mereka langsung menghadapi sebuah tantangan pertama, yaitu ayat 29, kelaparan mengancam seluruh dunia. Bencana. Dan ketika itu terjadi, ada ancaman kelaparan sedunia. Orang Kristen pertama kali melakukan apa yang disebut mengumpulkan sesuatu untuk membantu orang-orang yang berdampak, yang akan mengalami kelaparan. Lalu mereka mengumpulkan sesuai dengan kemampuan mereka untuk melaksanakan yang disebut pelayanan diakonia ke jemaat-jemaat yang sangat membutuhkan pada waktu itu, khususnya di Yudea. COVID-19 juga mendorong Gereja Toraja untuk melakukan hal yang sama. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka menghadapi COVID-19, yaitu mengikuti jemaat mula-mula, mengumpulkan sesuatu, memfasilitasi orang-orang yang mau menolong sesamanya, yang kita sebut lumbung diakonia. Kita memfasilitasi pribadi-pribadi, orang-orang yang mampu, yang mau berbagi, kita kumpulkan, lalu kita fasilitasi membagi kepada yang membutuhkan. Dan hari ini kami datang membawa untuk orang-orang di Simbuang dan Mapak dari lumbung diakonia yang secara khusus dari seorang anggota DPD. Beliau menyumbangkan ini
memberikan ini lewat lumbung diakonia, Ibu Lili Salurapa, kemudian juga bantuan dari Bapak Gubernur lewat Bapak Bupati. Bantuan Gubernur ini 700 paket diserahkan kepada Bapak Bupati untuk menyalurkannya kepada yang belum mendapatkan dari sumber-sumber APBN, dan ternyata Bapak Bupati Tanah Toraja mengarahkan semuanya itu ke tokoh-tokoh agama. Salah satunya adalah kepada pendeta-pendeta dan proponen Gereja Toraja. Itu yang kami datang bawa untuk saudara-saudara yang ada di sini. Tentu juga sekalian perkunjungan Badan Pekerja Sinode Wilayah ke Klasis, Simbuang, dan Mapak. Itulah sebabnya kami ada di sini. Kita berdoa dan mensyukuri semuanya itu. Kita berdoa juga untuk pemerintah kita, untuk dunia, dan untuk semua hal yang terkait dengan persoalan yang kita hadapi sekarang. Marilah kita bersama-sama berdoa syafaat. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus, Engkau berfirman, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, dan jangan padamkan roh. Roh Kudus itu terus-menerus menguasai kami, yang sudah Tuhan tiupkan ke dalam diri kami. Hidup dalam diri kami, sehingga kami mampu terus bersuka cita, berdoa dan bersyukur, termasuk dalam suasana yang sedang kami hadapi, yang melanda seluruh dunia, Corona Virus Disease atau COVID-19. Terima kasih bahwa kami terus bersyukur, dan itu kami percaya karena kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah turun menguasai diri kami, yang melayani kami, mendampingi kami lewat kehadiran gereja-Mu, kehadiran jemaat-jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, khususnya Gereja Toraja. Dan kami bersyukur Roh Kudus terus mengantar kami menjadi anggota yang aktif untuk mengalami pelayanan Allah sebagai ibu bagi kami. Sehingga dalam suasana seperti ini pun kami berdoa dan bersyukur dan bersuka cita semata-mata karena kuasa Roh. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu dalam perayaan Pentakosta ini kami mau berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu juga terus berkuasa dalam kehidupan pelayanan pemerintah kami. Sebagai hamba Allah yang berupaya menghadapi apa yang sedang terjadi, supaya kami terhindar dari bencana ini, bencana mematikan ini. Mampukan seluruh warga masyarakat, warga jemaat, untuk mematuhi apa yang dihimbau oleh pemerintah sebagai kepatuhan kepada Allah sendiri. Karena Engkau berfirman, segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dalam pikiran maupun perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur
oleh Dia kepada Bapamu yang di sorga. Biarlah semua yang kami lakukan ini, perjumpaan kami, pelayanan kami, adalah pengucapan syukur sebagai pertanggungjawaban anugerah Tuhan kepada kami semua. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami sampai ke pusat. Segala jerih dan juang Bapak Presiden kami, kiranya Engkau berkati dan sempurnakan oleh kuasa Roh-Mu. Segala itikat yang tidak baik, ya Roh Kudus, taklukkan oleh kuasa Tuhan sendiri. Kami doakan dunia ini yang mengalami nasib yang sama. Dunia ini adalah ciptaan-Mu, dan Engkau menciptakan amat baik. Mampukan kami untuk tetap melihat bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup dalam suasana yang seperti ini. Engkau adalah Tuhan atas dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh warga jemaat yang bergumul dalam pelbagai pergumulan di berbagai tempat. Secara khusus anak-anak-Mu yang berasal dari daerah ini, daerah Simbuang dan Mapak, dimanapun mereka berada dan yang mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan kami. Berkati mereka dimanapun mereka berada dalam pergumulan masing-masing. Yakinkan mereka bahwa jemaat di sini sebagai ibu mereka terus mendoakan mereka, dan mereka juga kiranya tetap mendoakan kami yang ada di sini, mendukung berbagai pelayanan yang ada di sini. Berkati persembahan yang baru kami berikan, biarlah Engkau memberkati juga yang kami berikan di rumah-rumah dalam pelbagai bentuknya untuk pelayanan gereja-Mu, baik gereja Tuhan di sini maupun di jemaat-jemaat yang lain dimanapun kami berada. Ya Tuhan, semua berkat-Mu yang masih ada pada kami, Tuhan berkati dan arahkan, khususnya diri kami. Bapa, berkati seluruh pelayan-Mu di daerah ini, pendeta dan proponen. Roh Kudus-Mu menggerakkan hati orang-orang Simbuang untuk melakukan sesuatu untuk pelayanan di daerah ini. Mereka mendapatkan berkat rohani lewat kampung ini, lewat kehidupan berjemaat. Kiranya mereka juga terdorong untuk memberi berkat-berkat jasmani buat sesama dan buat kampung mereka di sini. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan ini. Dengarkanlah doa syukur kami, doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Marilah kita berdiri. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Roh Kudus akan menuntun kita, tapi bukalah layar kapal kita, supaya kapal kehidupan kita diarahkan ke tujuan kehidupan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita sekalian. Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu,
terdekat, Kau menolong yang benar di jalan yang gelap. Hati anakmu tentram bila badai menderu, mendengar suaramu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Sidang jemaat kekasih Tuhan, dimanapun berada, yang beribadah di bawah pimpinan kami hari ini, pergilah, lanjutkanlah kehidupanmu dalam kuasa Roh Kudus. Kerjakanlah keselamatanmu, hiduplah dalam kebenaran, Roh Kudus akan menyertaimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 98, Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami, serta kalimat-kalimat seterusnya. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami, sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami, tuntun hidup kami saling mengasihi dan jauhkan perpecahan. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami, sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Demikianlah ibadah kita. Selamat menikmati hari Pentakosta dalam tema Kuasa Roh Kudus berlaku untuk kita semua.